Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, lancar selalu, lapang rezekinya, semoga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lanjut mengenai pelajaran akidah akhlak kelas 10 yang dimana kita menginjak ke bab terakhir, bab 11, yaitu mengenai adab menjenguk orang sakit, ya. Adab menjenguk orang sakit. Nah, jadi kita sebelumnya kita akan bahas mengenai hak muslim kepada muslim lainnya. Jadi hakul muslim ala muslim khamsun. Nah, itu raddus salam, menjawab salam. Yang kedua adalah wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa tiba'ud janazah, mengantarkan jenazah, lalu mendatangi undangannya, dan yang terakhir adalah wa tasmiyatul atis. Ya, jadi maksudnya apa? Hak muslim kepada muslim lainnya itu ada 5, yang dimana menjenguk orang sakit ini menempati urutan kedua, yaitu wa iyadatul marid, yaitu setelah menjawab salam. Jadi maksudnya apa? Bahwa menjenguk orang sakit ini kalau kita merujuk kepada dalil yang sebelumnya itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan penting karena dia menempati urutan yang kedua, yaitu dengan menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit sendiri ini dalam Islam itu ada adabnya, ada aturannya, sudah diatur. Nah, bagaimana adabnya? Yang pertama, ketika kita menjenguk orang sakit harus memperhatikan waktu, tidak boleh semena-mena. Apalagi kalau kita berada di rumah sakit, ya. Menjenguk orang yang sakit di rumah sakit itu pasti ada yang namanya jam besuk. Jadi dikasih waktu, batasan waktu, agar apa? Si pasien atau orang yang sedang sakit itu bisa istirahat. Yang selanjutnya, mendoakan untuk kesembuhannya pasti, ya. Ketika kita menjenguk orang sakit, harapan kita adalah orang tersebut agar segera sembuh. Dengan cara kita juga memberi semangat dan juga mendoakannya. Yang selanjutnya, memberi motivasi. Yang penting seorang yang sakit itu dia harus diberi motivasi. Karena apa? Agar dia punya semangat yang sembuh. Karena bisa dikatakan bahwa kesembuhan itu timbul dari adanya semangat sembuh dari seorang pasien yang sakit. Nah, jangan justru malah ketika kita menjenguk orang sakit bukannya memberi motivasi, malah menakut-nakuti bahwa sebentar lagi meninggal dan lain sebagainya. Tapi harus memberi motivasi. Dan yang terakhir, apa itu adabnya? Yang terakhir adalah membimbing talqin. Jadi ketika seorang itu mungkin ketika kita mendatanginya, mungkin orang itu sudah bisa dikatakan mendekati ajalnya atau kematiannya, maka kita harus membimbing talqin, mungkin dengan membimbing membaca syahadat, lalu tahlil dan sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu anak-anak mengenai adab menjenguk orang sakit, ya. Jadi apabila ada pertanyaan nanti mungkin bisa dilontarkan di grup, ya. Akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.